Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua kelas 2 ya. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Fizar di pembelajaran PJOK ya. Hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020. Nah, oke, hari ini kita offline ya. Jadi nggak online secara di Zoom ya. Untuk hari ini Pak Fizar akan menjelaskan materi terkait dengan apa? Permainan sederhana, melompat dan meloncat ya. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, coba kita review lagi pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat? Yang pertama adalah materinya berjalan ya, berjalannya ke depan, terus mana lagi? Ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian ke belakang ya. Terus apalagi selanjutnya kita pernah belajar tentang berlari ya, berlari ke mana? Ke depan, kemudian zigzag, kemudian berlari melingkar ya. Sudah kemarin kita melakukan. Terus minggu lalu kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Permainan tradisional ya. Permainan tradisional apa saja? Permainan tradisional banyak ya, macam-macamnya permainan tradisional. Diantaranya satu, engklek, terus apa lagi? Petak umpet, egrang ya, gatrik, congklak. Nah, kemarin banyak tuh macam-macamnya permainan tradisional. Dan juga teman-teman kemarin sudah ditugaskan untuk melakukan permainan engklek ya. Ada yang belum? Ada yang belum melakukan kemarin permainan engklek ya? Yang belum, nanti silahkan untuk membuat video melakukan gerakan permainan engklek, karena itu buat penilaian ya. Kalau misalkan belum membuat, nanti nggak ada nilainya. Buat penilaian PJOK di keterampilan ya. Oke, untuk hari ini teman-teman hanya menyimak saja materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu terkait dengan permainan sederhana, terus melompat, kemudian meloncat ya. Oke, Pak Fizar di slide show dulu ya. Nah, permainan sederhana, melompat dan meloncat. Oke, permainan sederhana. Nah, ada apa saja? Yang pertama, permainan merah biru. Nah, permainan merah biru ini kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Di buku ada tuh ya, di buku bisa dicek permainan merah biru. Kemudian ada apa lagi? Permainan sapu tangan ya. Permainan sapu tangan juga ada tuh di buku. Oke, sebelumnya mungkin kalian bisa menyimak terlebih dahulu ya video terkait dengan permainan merah biru seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini silakan disimak ya. Permainan merah dan biru terdiri dari dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Di mana kelompok merah mendapatkan bola merah dan kelompok biru mendapatkan bola berwarna biru. Dalam permainan ini juga terdapat wasit, di mana wasit ini bertugas untuk mengatur permainan merah biru agar permainan berjalan dengan lancar dan tertib. Setelah masing-masing kelompok mendapatkan bola, kelompok merah mendapatkan bola merah dan kelompok biru mendapatkan bola yang berwarna biru. Jika wasit memanggil kelompok biru, maka kelompok biru yang akan maju. Saat kelompok biru maju dan telah dipanggil oleh wasit, maka kelompok biru salah satu orang di antara mereka harus lari ke kelompok merah mengambil bola kelompok merah. Setelah mengambil bola dari kelompok merah, anggota yang berlari tadi dari kelompok biru kembali ke tempat semula, maka kelompok biru harus memberi tanda dengan mengangkat tangan. Tandanya kelompok biru sudah mendapatkan bola kelompok merah. Begitu pula sebaliknya, saat kelompok merah dipanggil oleh wasit, maka kelompok merah harus mengambil bola kelompok biru, di mana salah satu dari kelompok merah akan berlari mengambil bola kelompok biru. Setelah sampai di kelompok biru, kelompok merah yang tadi sudah mengambil bola
maka harus kembali ke tempat semula. Setelah sampai di tempat semula, maka kelompok merah harus memberi tanda dengan mengangkat tangan. Tandanya kelompok merah sudah mendapatkan bola kelompok biru. Nah, itu ya nak, bagaimana cara permainan merah biru dalam pelajaran PJOK hari ini. Nah, dalam permainan merah biru ini kita diharuskan untuk bekerja sama. Bahwa bekerja sama itu juga merupakan salah satu hidup rukun ya nak. Jadi hidup rukun juga harus diterapkan dalam permainan. Ingat, jika kita kalah, kita harus menerima dengan lapang dada. Dan jika kita menang, kita tidak boleh sombong. Kita harus bersyukur. Selanjutnya, kita akan masuk ke permainan kedua, yaitu permainan sapu tangan. Dalam permainan ini harus dilakukan dengan riang ya nak, dan harus rukun. Dimana dalam permainan ini juga dituntut dalam kerjasama. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita bermain sapu tangan? Jadi sama seperti permainan merah dan biru. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok membentuk lingkaran. Seorang siswa dari setiap kelompok berjalan mengelilingi lingkaran kelompoknya. Sambil berkeliling, ia membawa sapu tangan. Sapu tangan itu disentuhkan ke kepala temannya. Siswa yang duduk menyanyikan lagu sapu tangan. Dan ini dia lagunya. Sapu tangan, sapu tangan, sapu tangan, yuk kita main. Hey, sapu tangan dikibaskan, dibuat dari kain. Bagusnya bukan main, siapa belum punya harus mengejar saya. Sapu tangan dikibaskan, dibuat dari kain. Bagusnya bukan main, siapa belum punya harus mengejar saya. Saat nyanyian selesai, murid terakhir yang tersentuh sapu tangan mengejar pembawa sapu tangan. Pembawa sapu tangan harus lari mengelilingi lingkaran dan menempati tempat kosong. Jika ia tertangkap sebelum duduk di tempat kosong, ia harus menjadi pembawa sapu tangan lagi. Nah, begitu ya nak permainannya. Jadi nanti ada seorang siswa yang tugasnya adalah mengelilingi lingkaran kelompoknya. Ia berkeliling sambil membawa sapu tangan. Nah, sapu tangan itu disentuhkan ke kepala temannya. Nah, siswa yang lain, siswa yang duduk menyanyikan lagu sapu tangan. Nah, saat nyanyian selesai, murid yang terakhir tersentuh sapu tangan di kepalanya langsung mengejar pembawa sapu tangan. Itu ya nak permainan kita tadi. Jadi ada 2, permainan merah biru dan permainan sapu tangan. Oke, itu ya disimak sudah kita tonton bersama bagaimana caranya permainan apa tadi merah biru dan permainan sapu tangan. Nah, ini bisa kita dilakukan di lapangan ya. Ini kalau misalnya kita di sekolah, kita bisa nih melakukan permainan tersebut karena berhubung kita berada di rumah masing-masing, jadi kita hanya melihat saja ya. Jadi udah ada bayangan nah gimana caranya tadi permainan merah biru ya. Tadi gimana tadi? Nah, ini. Jadi ini ada kelompok, kemudian ini kelompok ini mengambil bola ya, mengambil bola di sini. Juga sama ini misalnya ini kelompok biru, ini kelompok merah. Kelompok biru ngambil bolanya di sini. Nah, kemudian balik lagi. Nanti ada aba-aba dari wasit ya atau guru. Ya, sebaliknya nanti juga yang kelompok merah juga ngambil bola dari kotak sini ya. Terus itu permainan merah biru ya. Terus kemudian tadi sapu tangan, permainan sapu tangan. Nah, ini kemudian kita di lapangan bisa membuat satu lingkaran penuh duduk semuanya. Ya, kemudian kita tunjuk satu orang untuk
megang sapu tangannya. Nah, sambil dimegang nanti teman-teman yang duduk di bawah nanti bernyanyi ya. Nyanyinya tadi yang seperti tadi video ya. Nyanyi. Nanti nih orang ini yang bawa sapu tangan dia berputar. Berputar. Nah, nanti kalau misalkan dia lagunya sudah habis, nah nanti sapu tangannya ditaruh ke kepala siapapun, bebas nanti ya. Setelah itu nanti berlari nih yang habis naruh ke kepala, berlari sampai dikejar teman yang tadi kepalanya ditaruh sapu tangan ya. Kalau misalkan nggak dapat ya, nih orang yang tadi nggak dapat, maka ini yang jadi pegang sapu tangan. Tapi kalau misalkan ini kena ya, nanti balik lagi dia jadi pembawa sapu tangan. Nah, diulang lagi permainannya seperti itu. Nah, itu ya, itu untuk permainan sapu tangan. Oke, cukup ya permainan sederhana. Oke, balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, sudah. Kemudian nah yang setelah permainan sederhana itu melompat dan meloncat. Nah, melompat dan meloncat. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara melompat dan meloncat? Ada yang tahu? Ini beda loh dua-duanya. Apa sama? Siapa yang nyebut sama? Atau siapa yang nyebut beda? Kalau beda apa perbedaannya? Ya, ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari kita simak dulu videonya ya. Oke, nanti biar tahu nih apa sih perbedaan melompat dan meloncat. Nah, nih, bentar. Outer ini. Ya, ini ya. Nah, bukan lagi. Ya, ini. Nah, ini. Gerak dasar melompat dan meloncat. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu manakah gerakan melompat dan manakah gerakan meloncat? Ayo, diperhatikan baik-baik. Apa perbedaan dari gambar tersebut? Nah, ada yang sudah tahu belum? Kita akan bahas ya. Apakah kalian tahu apa bedanya melompat dan meloncat? Atau gerakan tersebut adalah gerakan yang sama? Ayo, di antara kalian ada yang tahu nggak nih? Apa sih bedanya melompat dan meloncat? Setiap siswa harus tahu dan membedakan apa itu gerakan melompat dan apa itu gerakan meloncat. Saya akan memberitahu pada kalian apa bedanya gerakan melompat dan gerakan meloncat. Gerakan melompat adalah gerakan yang bertumpu pada satu kaki, sedangkan gerakan meloncat gerakan yang bertumpu pada dua kaki. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa bedanya gerakan melompat dan meloncat? Yuk, kita sekarang lakukan gerakan tersebut. Ada berbagai macam variasi yang bisa kalian lakukan dalam gerakan melompat dan meloncat. Salah satunya adalah permainan petak gunung. Permainan petak gunung adalah permainan tradisional yang bisa kalian lakukan di lingkungan rumah bersama teman-teman kalian. Gerakan praktek meloncat dan melompat di rumah. Kalian siapkan tempat atau lahan yang cukup untuk kalian melakukan gerakan melompat dan meloncat. Ya, cukup ya. Nah, tadi itu perbedaan melompat dan meloncat ternyata beda nih antara melompat dan meloncat. Apa tadi yang udah menyimak? Ya, ternyata melompat itu ya tumpuannya hanya pada satu kaki. Ya, melompat tumpuannya hanya pada satu kaki. Kalau meloncat tumpuannya pada dua kaki. Nah, kalau melompat contohnya tadi melakukan permainan engklek ya,
kemarin sudah ya melakukan permainan engklek. Itu namanya melompat karena tumpuannya hanya satu kaki ya, lompat ke kotak-kotak. Nah, itu contohnya melompat ya. Kemudian meloncat. Nah, meloncat tadi apa bedanya? Bedanya sama meloncat dua kaki tumpuannya. Nah, bisa meloncat ke depan bisa, tapi dua kaki. Nah, ancang-ancang hanya dua kaki yang menumpuk ya. Contohnya semisalnya apa? Main ini loncat tali atau ya skipping, apa yang mempunyai skipping ya di rumah, atau pakai karet. Itu namanya loncat-loncat karena tumpuannya dua kaki ya. Nah, itu perbedaannya ya. Diingat-ingat perbedaan. Nah, kemudian ini yang ada di buku ya. Yang ada di buku bisa dibaca. Nah, kalau melompat, posisi awal badan berdiri tegak. Nah, kemudian tangan di samping. Kemudian kakinya sejajar, pandangannya ke depan. Melompat dengan menolakkan salah satu kaki. Nah, melompat satu kaki ya. Jadi boleh kaki kanan atau kaki kiri, bebas. Nah, kemudian lutut tidak kaku ya. Nggak boleh sampai kaku karena kalau kaku takutnya nanti cedera ya. Kemudian tangan diayunkan ke belakang. Tuh, ada ayunan ke belakang. Kemudian mendarat dengan dua kaki. Boleh ini setelah loncat mendarat dengan lompat mendarat dengan dua kaki. Boleh nanti kalau misalkan kayak permainan engklek ya pas terakhirnya. Nah, kemudian melompat ke samping sama. Hanya ini ke samping. Posisi awal badan berdiri tegak, kedua tangan di samping. Nah, melompatlah dengan menolakkan satu kaki. Lompat kanan, kemudian lompat ke samping kiri, bergantian kanan kiri. Kemudian tangan direntangkan ke samping, boleh sambil direntangkan itu melompatnya. Lalu mendarat dengan kaki bergantian ya. Kalau ke kanan yang lebih dulu, kalau ke kiri kaki kiri yang terlebih dahulu. Nah, lanjut melompat dengan memutar badan. Nah, ini agak rumit juga ya, melompat dengan memutar badan. Nah, bagaimana caranya? Posisi awal badan berdiri tegak. Nah, pertama memang harus tegak terlebih dahulu. Kemudian tangan di samping. Kemudian melompatlah dengan menolakkan satu kaki. Hop. Kemudian setelah melompat kita berputar. Nah, seperti pada gambar ini. Dia melompat kemudian berputar. Badannya diputarkan ke belakang. Nah, kemudian lompat, berputar, mendarat, nah gitu ya. Boleh nanti dipraktekkan di rumah ya. Nah, kemudian selanjutnya meloncat di tempat. Nah, posisi awal badan berdiri tegak. Nah, semuanya juga sama, posisi awalnya badannya berdiri tegak. Kemudian kedua tangan berada di samping, kedua kaki rapat, meloncatlah beberapa kali. Nah, loncat, hop, hop. Nah, jadi saat meloncat kaki mengeper. Tahu per ya? Nah, jadi per setiap kali meloncat usahakan loncatan lebih tinggi. Nah, kalau udah ngeper itu lompat setinggi-tingginya ya. Boleh nanti dilatih tadi yang sudah Pak Fijar sampaikan, pakai skipping atau pakai tali karet ya, bisa. Jadi main-main tali gitu, lompat itu biar apa? Biar bisa tinggi juga karena sering lompat tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya meloncat ke depan. Nah, bedanya tadi sama melompat, kalau meloncat berarti kedua kaki sebagai tolakannya. Posisi awal badan berdiri tegak, kedua tangan berada di samping, pandangan ke arah depan, kemudian kedua kaki rapat. Nah, sebelum meloncat, kedua lutut ditekuk. Nah, jadi ada awalan dulu nih, ditekuk dulu kakinya. Lututnya ditekuk dulu. Nah, kemudian kedua kaki meloncat, menolak ya ke depan bersama-sama. Jadi misal kaki nih, jadi ada awalan dulu menekuk, kayak per itu jauh, jadi loncatnya ke depan jauh ya, bersama-sama. Kemudian kedua kaki juga mendarat bersama-sama. Oke, cukup ternyata ya. Oke, untuk materi ini ya terkait dengan permainan sederhana melompat dan meloncat ya, seperti itu ya Pak Fijar jelaskan hari ini
Ya, jadi teman-teman bisa diperhatikan ya untuk materi yang Pak Fijar sampaikan hari ini. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas, jadi nggak perlu mengirim video lompat dan meloncat atau melakukan permainan sederhana, nggak usah ya. Jadi hanya boleh latihan saja di rumah ya, boleh latihan biar nantinya bisa lancar. Bagaimana cara tadi permainan sederhana, melompat dan meloncat ya. Jadi untuk hari ini hanya menyimak saja video. Nah, tapi ada tugas ya. Tugasnya adalah bukan kita video tapi mengisi soal ya, mengisi soal untuk penilaian PJOK. Nanti soalnya atau linknya Pak Fijar share di Google Classroom ya. Nanti bisa di-update terus ya informasi dari Google Classroom ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di Zoom ya. Nanti materinya akan kita bahas bareng-bareng. Oke. Dari Pak Fijar dicukupkan ya. Oh iya, mengingatkan juga nih bagi teman-teman yang kemarin belum membuat video permainan engklek ya, jangan lupa silahkan untuk membuat, karena untuk penilaian ya, untuk penilaian PJOK di keterampilan. Nah, jadi kalau misalkan nggak membuat, nah nanti nilainya kosong ya. Oke ya, nanti Pak Fijar share deh siapa saja yang belum melakukan atau mengirimkan video permainan engklek. Itu saja ya dari Pak Fijar, dicukupkan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik tutur kata maupun tingkah laku ataupun kesalahan teknis ya. Sekian dari Pak Fijar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.